dalam kasus ini, semisal pertanyaan masyarakat umum tuh sebenarnya sederhana, bisa menang nggak? Nah, mungkin dalam kasus-kasus seperti ini, ukurannya itu bukan menang kalah. Ada pembelajaran, ada hal yang kita sampaikan pada masyarakat bahwa ada hal yang tidak benar, maka itu biarlah masyarakat yang menilai. Gitu loh. Karena contohnya begini, semisal dalam kasus Habib Rizik Syihab gitu, dalam kasus Megamendung, karena kebetulan pledoi draftnya saya yang buat gitu kan, itu contohnya begini, ketika beliau anggaplah kemudian diadili karena dianggap melanggar surat edaran menteri gitu. Loh, tunggu dulu dong. Kita ini dianggap melanggar surat edaran, kita lihat dong tata urutan perundang-undangan. Apakah masuk? Bukankah surat edaran itu legislasi semu loh, yang tidak mempunyai konsekuensi logis menghukum loh. Jangan menghukum orang karena itu dong. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sarbini, tentu dalam Gazebo NHS. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, kawan lama sekali tidak berjumpa. Begitu berjumpa, rupanya kawan ini sudah sukses sebagai pengacara sekaligus sebagai akademisi. Saya akan sapa tamu saya, Dr. Sulistiowati SH MH. Terima kasih Bang NHS. Benar itu ya? Iya benar. Biasanya kan suka keseliru antara MH dengan MHum. Ya. Nah ini yang MH. Berarti senior itu berarti. Karena belakangan kan MHum. MHum dulu, baru MH dulu. ya. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah baik. Ini ngapain ke Semarang? Ya kebetulan saya kan SMA-nya SMA 2 Semarang. Ada reuni di SMA di Mairokoco. Jadi saya pikir sayang tuh terlewatkan, sekian lama kita tidak jumpa, juga saya belum nyaris tidak pernah ke SMA 2, kenapa tidak gitu, menjalin silaturahmi. Nah, istri saya pernah mondok di situ, waktu mahasiswa. Betul. Apa kegiatan Bali selama ini? Ya, saya advokat juga akademisi. Di akademisi di Fakultas Hukum UNAS. Universitas Nasional, yes. Universitas tertua itu ya? Ya benar. Di sektor swasta ya. Kalau pengacara, maksudnya gimana nih? Ya, misalnya, saya lihat kan pernah itu mendampingi ya, jadi PH-nya Habib Rizik kalau tidak salah. Oh iya. Oh, benar ya? Iya betul. Gimana tuh ceritanya? Kalau terkait dengan pekerjaan sebagai advokat, memang saya ada beberapa hal yang saya harus pikirkan. Itu satu untuk bagian perjuangan juga. Selain materi ya, artinya kalau nonsen lah kita nggak berpikir tentang itu. Tapi ada beberapa hal yang saya memang memutuskan setidaknya free. Contohnya saya mendharma baktikan apa yang saya bisa dalam kasus contohnya seperti beliau, Habib Rizik Syihab. Atau sebelumnya saya juga sempat mendampingi Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung, John Ruh juga. John Ruh? Ya, Tamim Pardede juga. Dan banyak yang lain saya pikir gitu. Jadi Mbak Lis, sebenarnya advokat itu apa sih kalau begitu? Ya yang jelas sih gini, tugas kami sebagai salah satu penegak hukum. Satu ya dari sekian. Ya, kan ada jaksa, ada hakim, ada polisi. Ya kan? Ya. Kami adalah salah satu dari 4 penegak hukum. Di undang-undang juga begitu. Iya, kan? Betul. Jadi tentu saja ya punya tugas. Kami istilahnya mempunyai peran yang berbeda, tapi kan tujuannya satu sebenarnya, penegakan hukum kan, bahwa hukum harus ada kepastian hukum, ada keadilan, ada kemanfaatan, harus masuk. Itu jadi tidak hanya polisi, jaksa, hakim kan? Ya. Polisi, jaksa dan hakim, tetapi juga adalah lawyer, advokat. Ya, memang undang-undangnya begitu. Ya, peran kami hukum aja yang saling berbeda. Ya. Ini kan ya sebenarnya kan untuk satu mencari kebenaran. Betul. Kami lebih ini Bang NHS, kami lebih harus memastikan hak-hak tersangka maupun hak-hak terdakwa terjaga. Jadi kalau selama ini ada asumsi
advokat itu bisa bikin yang salah benar salah itu. Yang kami jaga itu adalah hak-hak. Hak mereka itu kan terkadang tidak diberikan dalam konteks misal gini, harusnya hal kecil lah, harusnya bisa dikunjungin, ternyata enggak. Maka kami harus berjuang untuk itu. BAP tidak diberikan padahal itu hak pada saat persidangan. Dalam beberapa waktu yang lalu kenapa di persidangan begitu kencang? Karena hukum acara semisal harus diberikan. Tapi kenapa harus melalui sebuah proses berdialektikanya begitu kencang di pengadilan tuh hak gitu loh. Coba bayangkan kalau kemudian saat itu tidak ada yang memperjuangkan untuk itu. Nah, contohnya gitu, di situ peran advokat. Itu yang kadang-kadang heran juga ya, masyarakat kalau memihaki itu dalam pengertian sebagai pembela hukum, kan itu tugas profesional. Iya, betul. Lalu serius banget dianggap sebagai melawan terhadap dan bagian. Iya. Itu kan menurut saya salah. Iya, salah. Tapi kalau kan Mbak Lis ini kan sebagai pribadi, juga sebagai seorang profesional. Iya, betul. Kan kadang-kadang orang melihatnya sebagai pribadi. Iya. Kalau membela, misal begini, Habib Rizik berarti ikutan melawan. serta-merta. Iya, betul. Serta-merta melawan negara atau apapun. Betul. Bahkan kadang-kadang dianggap sebagai penentang Pancasila. Ini kan menurut saya salah. Padahal sama dengan tokoh senior kita, pengacara Yap Yan Hin. Yang kita pasti tahu ya, itu kan membela mereka yang hak dituduh. Mereka saja yang kita bela. Kan sama aja kan? Sama. Jadi kan salah banget kalau misalnya Mbak Lis memihak itu, misalnya Pak Yap tadi, kan dia bukan PKI misalnya. Kalau memang itu PKI dianggap negatif gitu ya. Tapi bagi saya ini kan justru diberi hak. Mereka yang bahkan kita anggap salah sekalipun, salah kan menurut persepsi. Kan harus dibuktikan menurut hukum. Supaya mereka yang disangka atau didakwa atau bahkan kemudian divonis gitu ya, itu kan tetap memperoleh haknya, asas praduga tak bersalah. Nah, dalam kasus itu Mbak Lis, apakah juga sebagai pembela hukum ya, saya tidak mengatakan pembela. Kalau kata-kata pembela berhenti, kan bisa konotasinya beda. Pembela hukum terhadap klien lah saya sebut ya, Habib Rizik, Alfian Tanjung sama John Ruh. Merasakan itu persepsi masyarakat. Konsekuensi logis dari sebuah pilihan kalau menurut saya ya. Ketika saya mau memilih advokat, saya harus membela hak-hak klien. Kebetulan klien saya ini dianggap oposisi tanda kutip, menjadi bagian seolah-olah kita juga sama. Padahal sesungguhnya kita memang bertindak untuk dan atas nama klien gitu kan. Tetapi kan kita bukan klien. Nah, itu memang dalam kasus Habib Rizik contohnya gitu kan, ya nggak, pilihan resiko itu saya sudah ambil. Seperti saya sampaikan, ada beberapa pilihan saya juga untuk siapa yang harus saya bela gitu. Salah satunya menurut saya ketika itu terkait dengan memang ulama, artinya menurut saya dalam garis benar ya. Kan kadang kan ada oknum yang nggak benar. Nah, pada posisi itu saya nggak ikut. Sama dengan ketika saya ngelihat adik-adik mahasiswa, kalau menurut saya agent of social change, saya akan bersama mereka. Itu sebenarnya. Tapi artinya kan tidak serta-merta juga ya? Tidak, saya kan tetap meskipun mahasiswa, saya akan lihat menurut saya itu dalam garis perjuangan yang on the track enggak menurut saya. Kalau enggak ya enggak. Artinya pengalaman Mbak Lis itu ada juga selain panggilan kewajiban profesional, saya sebut itu ya. Juga kan ada nilai-nilai yang diusung dong. Dalam ketika mendampingi gitu ya. Nah, dalam kasus Rizik apa yang Mbak Lis rasakan? Misalnya pertama tadi persepsi masyarakat. Apakah merasakan juga kepribadian? Oh iya dong. Sebenarnya ada hal yang ingin kita sampaikan. Konsekuensi logis dianggap oposisi. Itu kan memang bukan tanpa resiko. Nah, dalam kasus ini, semisal pertanyaan masyarakat umum itu sebenarnya sederhana. Bisa menang nggak? Nah, mungkin dalam kasus-kasus seperti ini, ukurannya itu bukan menang kalah. Ada pembelajaran, ada hal yang kita sampaikan pada masyarakat bahwa ada hal yang tidak benar. Maka itu biarlah masyarakat yang menilai. Gitu loh. Karena contohnya begini, semisal dalam kasus Habib Rizik Syihab gitu, dalam kasus Mega Mendung, karena kebetulan pledoi draftnya saya yang buat gitu kan, itu contohnya begini, ketika beliau anggaplah kemudian diadili karena dianggap melanggar surat edaran
menteri gitu. Loh, tunggu dulu dong. Kita ini dianggap melanggar surat edaran, kita lihat dong tata urutan perundang-undangan. Apakah masuk? Bukankah surat edaran itu legislasi semu loh, yang tidak mempunyai konsekuensi logis menghukum loh. Jangan menghukum orang karena itu dong, gitu loh. Contohnya gitu. Iya, kalau dia melanggar undang-undang, oke. Kalau melanggar surat edaran, legislasi semu yang sebenarnya tidak ada konsekuensi hukum. Nah, kita mau sampaikan ke masyarakat, ini potretnya. Sebenarnya apa salah Habib Rizik? Gitu loh. Dan itu masuk jadi bahan dasar. Iya. Dasar pertimbangan hakim. Iya dong. Karena dalam kasus Mega Mendung itu dia kebetulan kan didenda aja kan. Tidak kena hukuman kemudian jaksa banding. Itu hak dia juga gitu. Tapi bagi kami yang paling penting adalah ada sebuah fakta hukum yang kami sampaikan dan masyarakat tahu itu prosesnya. Dalam semisal sebelumnya kami melakukan pra-peradilan, semisal gitu. Pertanyaannya lagi-lagi, anggaplah paling gini, pasti juga ditolak, nah, gitu kan? Pun kami pertama, kami harus punya keyakinan apapun harus diperjuangkan. Yang kedua, pembelajaran pada masyarakat itu harus tetap kami sampaikan untuk menjaga ritme bahwa perjuangan tidak boleh berhenti, bahwa keadilan itu harus tetap diupayakan. Sekalipun langit mau runtuh. Ya itu jargon kami gitu kan. Itu dalam kasus Habib Rizik berapa perkara sih? Berapa berkas itu yang kemarin itu 3 ya. Kasus Mega Mendung, Petamburan, sama Rumah Sakit Umi. Petamburan itu yang datang dari Arab terus berkonvoi itu. Ya, yang dimulai dari ini, yang kemudian ngadain pengajian di Tebet yang didenda 50 itu. Kalau yang 20, iya itu yang itu betul. 2, yang ketiga rumah sakit. Rumah Sakit Umi yang awalnya 4 tahun itu. Yang kemudian jadi 2 tahun. Kapolresnya meninggal itu kemarin ya. Itu satu hal yang itu urusan Allah. Dan kemudian dalam kasus Rumah Sakit Umi juga kebetulan hakimnya gitu. Kemudian asumsi masyarakat, kami serahkan terus menakan masyarakat, kami tidak masuk pada wilayah itu kan. Iya, pasti. Anggaplah itu kebetulan. Kembali seorang profesional itu urusan lain. Iya, gitu. Dan tentukan orang meninggal kita ikut berduka ya. Iya, betul. Tapi hilangkan konteks itu ya. Karena Mbak Lis itu semata karena kewajiban profesi dan panggilan hati bahwa itu harus kita bela. Nilai. Dan itu soal nilai. Tidak soal Habib Rizik, Alfian Tanjung, atau John Ruh, siapapun. Dengan catatan tadi, Mbak Lis punya prinsip juga untuk menyeleksi. Betul. Iya. Nah, kalau itu Habib Rizik, kalau dalam kasus Alfian Tanjung apa, Mbak? Sama sih, artinya menurut saya itu sebuah perlawanan menuju Indonesia lebih baik aja dalam konteks yang luas, bahwa dia kebetulan dianggap melawan, sama sih sebenarnya gitu. John Ruh kan sama sebenarnya. Pasalnya sama tuh, 2. Oh, beda-beda dong. Kalau yang Habib Rizik pas. Saya nggak ingat karena begitu banyak dalam kasus Habib Rizik itu. Yang paling ingat tadi soal surat edaran tadi. Itu karena cara berpikirnya. Kok bisa ya surat edaran kemudian jadikan landasan hukum untuk menghukum orang gitu kan? Dan divonis. Dan kemudian jadi divonis gitu kan? Karena sementara surat edaran itu dalam hukum tata negara kita itu nggak masuk tata urutan perundangan dan nggak ada konsekuensi sampai orang dipidana gitu. Nanti surat edaran Pak RT juga punya konsekuensi kalau jadi prudensi. Lalu Pak Alfian Tanjung? Ya, artinya secara umum ginilah. Tamim Pardede gitu, atau Nelly Rosa saat itu. Karena dia kebetulan saat itu yang dilawan, kalau Nelly Rosa lebih ke Lipo. James Riyadi ya. Waktu itu kenapa saya bilang buat saya simbol perlawanan rakyat kecil pada orangnya sangat besar gitu. Dan saat itu alhamdulillah dalam eksepsi dikabulkan. Jadi ditahan, masuk sidang, eksepsi keluar. Kenapa? Dan itu tidak ada hubungan keras atau lunak tadi ya? Enggak. Nah, artinya itu tadi ada beberapa hal. Satu, menurut saya ini soal nilai, soal rasa. Itu saya Muslim. Kalau ini untuk gerakan Islam siapapun juga, Bismillah, saya pasti bela. Yang kedua, tidak harus ulama, tidak harus ustadz. Kalau itu menurut saya juga bagian dari sebuah simbol perlawanan rakyat pada ketidakbenaran. Tamim Pardede kan enggak ini ya, dalam konteks bukan
ustadz, Ya. bukan Termasuk jika memang sesuai dengan prinsip Mbak Lis, orang non Muslim sekalipun bisa Iya, dibela, kenapa kan? enggak? Iya, karena itu nilai. Iya. Karena kan nilai itu tidak harus dari Nah, Islam. itu saya jelaskan mungkin Bang NHS terkait dengan boleh nolak apa tidak tadi. Oke. Kami dilarang menolak jika itu sara. Kalau itu tegas dalam kode etik kami. Sara. Jadi beda kan? Beda Pasti kan? beda. Saya Jadi beda. kalau semisal seorang kebetulan non Muslim, Dokter Sulis kita minta dibela. Waduh, males deh Kristen. Waduh, males deh Hindu. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu sara. Nggak boleh. Itu. Tapi ketika bahwa itu tadi contohnya, wah menurut saya penista agama, Itu bisa memilih. Nah, gitu. Beda kan? Beda, gitu. beda, banget beda. Bahkan semisal, oh kliennya laki-laki, perempuan, itu sara. Nggak Tetap boleh. Itu nggak boleh. Nggak Gitu. boleh. Jadi agak Itu beda kode sih. etik jelas. Ya, itu masuk kode Ini Mbak etik Lis kami. ini AI Peradi. Saya Peradi. Itu paling tua ya, paling besar ya. Iya. Oke lah, kasus di John Ruh. Sama aja prinsipnya. John Ruh tidak mewakili ustadz kan, tidak mewakili ulama kan. Oke. Tapi menurut saya ada hal yang tidak benar. Simbol perlawanan rakyat hanya gitu aja, menurut saya gitu aja tanda kutip, karena dalam persidangan apa sih sebenarnya salahnya gitu kan. Sama kayak begini, ketika Tamim Pardede saat itu juga dianggaplah karena ngutik-ngutik dianggap komunis, apa yang salah sih? Kan gitu loh. Nah, pada posisi itu dia masuk dua bagian. Jadi yang pertama tadi terkait moral ya, soal nilai, maka kalau melibatkan ulama, ustadz atau apapun, tapi juga sekali lagi bukan semua ya. Oke. Nah, pokoknya nilai yang menurut saya itu untuk Indonesia lebih baik. Yang kedua, siapapun juga yang menurut saya memang lagi-lagi ini untuk perjuangan Indonesia lebih baik. Yang ketiga sebenarnya adik-adik mahasiswa atau gerakan lah, lebih tepatnya gerakan. Apalagi yang paling saya tahu Mbak Lis adalah aktivis. Ya, Idealismenya masih terimplementasi, masih jadi Ya. pegangan di kepala. Jadi pengacara baru memanfaatkan juga Ya. untuk melanjutkan nilai-nilai idealisme. ya, yang makanya dulu pernah ketika, tertanam. ya betul, ketika semisal dulu mungkin kita suka ikut demo juga, semisal gitu kan. Kalau sekarang saya mengerti yang mereka rasakan kan gitu. Dan kayak contoh kemarin kan pada saat yang demo kapan itu Bang NHS yang belum lama, itu yang demo yang besar tuh yang belakangan, Iya, itu kan yang adik-adik mahasiswa juga terlibat ya. Omnibus Law, Iya, bukan dong, yang ada KPK. macam-macam, yang ada minyak goreng 3 periode. Nah, 3 periode, contohnya gitu kan. Kenapa saya merasa, loh, apa yang salah sih? Konstitusi kita Oke, jelas kok menjamin. berbunyi. Dan berbunyinya itu dalam konstitusi jelas kok 2 periode aja. Kalau memang diterusin 3 periode, inkonstitusional dong. Oh, iya. Kan gitu. Iya, Nah, betul. itu pada saat adik-adik menyuarakan itu, saya akan bersama mereka. Itu. Dan memang secara dasari ya, deklarasi hak asasi manusia juga dasar kehendak rakyat itu menjadi dasar pemerintahan. Ya. Dan itu durable, periodically ya. Durable itu maksudnya berdurasi. Kemana itu sumbernya? Dari mana itu sumbernya? Konstitusi. Konstitusi udah 2 ya 2 gitu. Ya gitu, maksud saya gitu. Iya. Jangan kemudian dong nyari apa gitu untuk menjadi. Ya. Adakah pengalaman yang kemudian menekan gitu ya? Saya tidak menyebut mengintimidasi, sepak terjang karena punya sikap itu. Yang kebetulan, saya menganggapnya kebetulan. Kok garis keras gitu loh. Mungkin kalau secara fisik yang tampak mata, contohnya begini. Tiba-tiba ada seseorang bawa kendaraan, berhenti, saya sapa gitu. Ada apa mas? Gitu kan. Waktu itu ya, saya lupa udah lama gitu. Oh, ininya bocor. Ya sudah dong, namanya bocor. Tapi ternyata pada saat saya waktu itu ke mall gitu, ketemu orang, kok ada di seberang saya gitu. Orang yang tahu. Iya. Orang saya nggak ngerti. Ya nggak, saya nggak ngerti apa kebetulan atau apa. Tapi buat saya apa ya? Tadi katanya karena bocor gitu. Tapi taunya boleh nggak kita berasumsi? Jangan-jangan. Tapi udahlah. Ini orang yang ketemu itu, ini
agak ngeri nih orang, gitu ya. Saya nggak ngerti, tapi yang jelas kalau itu secara psikis bagaimanapun saya kan manusia biasa. Bahwa terkadang, aduh resikonya ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau sorry gitu misalnya keluarga, misalnya suami atau anak juga. Saya tidak mau berkomentar terhadap itu. Oh gitu ya. Iya. Biarlah itu jadi simpanan ya, Iya. pengalaman. Apa yang Mbak Lis ingin cita-citakan mengenai hukum kita? Atau Mbak Lis apa sih yang bisa komentari hukum kita sekarang ini dengan kelindannya dengan aspek-aspek politik? Yang jelas hukum itu kan sebenarnya produk politik. Tidak bisa tidak, karena hukum perundang-undangan dihasilkan lembaga politik. Iya dong, kan gitu. Nah, cuman kalau ngelihat aturan sesungguhnya agak miris juga sih, karena banyak banget aturan-aturan yang kayaknya banyaknya judicial review. Ya. Itu salah satu wujud nyata, indikator bahwa ada yang nggak beres dalam proses legislasi. Iya, itu kan kalau undang-undangnya udah pada nggak beres gimana? Itu bahkan kalau menurut saya juga di MK sendiri sekarang punya kewenangan yang besar, meskipun kemarin ketuanya mundur gara-gara jadi adiknya Jokowi semisal gitu kan. Dalam ini bukan tentang dia, saya nggak mau bahas dia, itu urusan dia gitu. Tapi saya lebih ke kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Menurut saya kok benar-benar nggak ada kontrol ya. Contohnya gini, mempunyai hukum acara sendiri, peraturan Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Masalahnya dalam pelaksanaan dia mutlak yang menafsirkan. Bukankah harusnya tidak ada double standar bahwa hukum itu bisa dilihat semua orang sama dong. Kalau semisal hukum acara yang lain kan undang-undang Bang. Contohnya perdata, pidana kan jelas ya. Ini peraturan MK loh. Terus kemudian dia maknai sendiri. Contoh yang paling nyata itu dalam perkara 15 2022 kemarin pengujian undang-undang belum diadili langsung putus. Kalau langsung jadi baru ngasih berkas, kemudian ada revisi, habis ngasih revisi pikiran kita dipanggil para pihak dulu. Atau kalaupun mau langsung diputus karena legal standing gitu loh. Maksudnya di NO kan langsung? Bukan NO, kalau NO kita paham Bang, berarti kan belum ada pokok perkara. Betul. Ini langsung. Legal standingnya diakuin, memenuhi, tapi langsung putus. Loh kan harusnya kan udah diperiksa dulu. Agak repot ini, saya justru karena itu yang saya bilang. Harusnya Jadi kan diperiksa dulu kan? Ya makanya itu yang saya bilang, secara akademik, saya sih jujur terusik ya. Bahkan saya sedang melakukan penelitian gara-gara itu kan. Saya pikir apa yang terjadi. Eksaminasi macam itu. Iya dong. Lebih ke gini loh. Bukan eksaminasinya, tapi lebih ke masukan bahwa kalau membuat aturan, yang Anda maksud apa sih? Memutus sebelum pokok perkara. Oke dong, yang lain juga. Kalau dalam PT UN kita mengenal proses dismisal gitu kan. Nggak ada masalah dong. Tapi kalau bukan karena legal standing atau dianggap NO, nebis and idem, adili dulu dong. Jangan pokok perkara diputus di depan kami dipanggil putus. Menurut saya itu double standar dalam memaknai peraturan MK. Meskipun di situ memang disebutkan ada, ya itu yang saya maksud double standar. Dia bilang dia boleh memutuskan, tapi memutuskannya seperti apa? Gimana kalau peraturan MK bisa diuji materi di MA misalnya? Ya, justru itu. Pernah dilakukan? Ya belum dong, aja. karena justru itu ini sedang kita teliti. Persoalan detailnya terhadap itu tuh di mana? Karena dengan itu kalau secara akademik, saya juga ngajar, bagaimana saya menyampaikan ke mahasiswa tentang hal tersebut. Ini kan persoalan, kan nggak sesederhana itu. Itu temuan hukum juga. Oh iya, itu. Kapan waktu bisa diuji aja, Mbak Lis? Ya ini makanya ini. Peraturan di bawah undang-undang kan dimungkinkan untuk diperiksa di MA. Nah sekarang MK menerbitkan peraturan. Yang betul itu, yang namanya peraturan KPU. Peraturan Bawaslu, peraturan DKPP di undang-undang untuk dikonsultasikan kepada pemerintah dan DPR loh. Maksudnya itu juga lakukan kan? Ya makanya itu. Karena punya impact. Ini kan dia yang bikin, dia yang kemudian mengartikan sepenuhnya. Terus gimana sih gitu? Oke. Karena ini baru terjadi ya, artinya putusan 15. Ini pelajaran pertama ya? Dan ini kan saya baru bulan apa kemarin ya? Baru Juni, Juli, Mei. Ya beberapa bulan lalu lah intinya gitu. Artinya ini masih
kok bisa ya? Kak, saya sangat paham lah, bisa diputus begitu perbaikan dianggap nggak memenuhi, tapi jika itu legal standing dong, nggak memenuhi nggak apa-apa putus depan, atau dianggap nebis and idem, Balis. atau kompetensinya atau apa gitu. Soal ini gini, mungkinkah, namanya hakim kan juga manusia biasa ya, walaupun diikat oleh begitu banyak norma termasuk kode etik, mungkinkah seorang hakim itu belum secara formil terpenuhi misalnya, tapi sudah material, sudah memikirkan hasilnya? Saya no comment kali gitu. Nanti saya ini dong harusnya presumption of innocence kan. Balis, thank you banget ya. Oke. Sama-sama. Atas kunjungannya, insya Allah kita akan di kali kesempatan hal yang Amin, lebih enak. amin. Sobat, kita akan akhiri bincang saya dengan kawan lama yang sangat berkemajuan di dalam cara berpikir. Insya Allah kita akan suah. Thank you.